Cinta pertama Sang CEO. Bab. Lalu, tanpa basa-basi memeluk lelaki itu, sangat erat. Maafin aku, Finn. Aku yang salah karena terlalu egois. Aku akan menunggu sampai kamu selesai dengan Alanna dan kita bisa kembali melanjutkan rencana kita untuk menikah. Arvin mendorong wanita itu menjauh. Namun, Zira kembali memeluknya erat. Jangan lepaskan aku. Kita sudah sejauh ini. Aku akan menunggu kamu. Lepaskan, Zira. Aku kesini bukan untuk itu. Arvin melepas kedua tangan Zira yang melingkar di tubuhnya. Lalu untuk apa? Suara berat seorang lelaki yang terdengar familiar membuat Arvin menoleh. Bara berada di ambang pintu dan menatapnya tajam. Lalu, dalam sekejap kepalan tinju lelaki itu mendarat tepat ke rahangnya. Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku Alanna, keparat? Teriak Bara penuh murka. Sepasang mata Arvin membelalak mendengar ucapan lelaki itu. 9. Anak. Di antara rasa sakit yang ditimbulkan oleh hantaman Bara beberapa detik lalu, ada pertanyaan yang memenuhi pikiran Arvin. Ada apa dengan Bara? Mengapa tiba-tiba menyerangnya tanpa sebuah alasan? Dan apa tadi? Dia menyebut Alanna sebagai anaknya. Ada apa ini? Arvin masih terdiam ketika serangan kedua mendarat ke perut, lalu kembali ke wajah, hingga membuatnya terjerembab ke belakang. Zira yang terkejut dengan kejadian itu menjerit. Meminta tolong entah kepada siapa. Lalu, dalam hitungan detik Bu Rosi keluar dari sebuah ruangan, ia tampak terkejut melihat suasana yang tampak kacau. Apalagi di sana ada Bara, seorang pria yang beberapa waktu lalu mendatanginya dan mengaku sebagai ayah kandung dari bayi yang ia tukar 24 tahun lalu. Bangun! Ayo lawan aku! Jangan sampai aku membunuhmu tanpa perlawanan. Bara mencengkram kerah kemeja Arvin dan memaksanya berdiri. Kepalan tinju penuh amarah kembali berlabuh. Bertubi-tubi tanpa siapapun dapat menghalangi. Hanya jeritan penuh ketakutan oleh Zira dan ibunya yang terdengar menggema. Namun, tak dapat berbuat apa-apa. Sementara Yo hanya diam di ambang pintu. Seolah memberi ruang bagi Bara untuk melepas rasa kecewa terhadap lelaki itu. Ia tahu Bara tidak mungkin sampai membunuh Arvin. Lagi pula, kalau dirinya yang ada di posisi Bara, mungkin akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Yo hanya menatap Arvin yang kepayahan. Tak bisa ia bayangkan sekeras apa hantaman Bara padanya. Cairan merah mengucur dari hidung lelaki itu. Tubuhnya limbung. Untuk berdiri ia tak sanggup lagi. Seluruh tenaga seperti lenyap dari raganya. Apa kamu tahu kalau Alanna sedang sakit? Dia sekarat dan kamu perlakukan seperti itu. Bara berteriak murka. Arvin terpaku. Alanna sakit. Bara hendak maju untuk kembali menerkam Arvin, tetapi Boy dan Brian tiba-tiba ada di antara mereka. Menahannya. Ayah, cobalah untuk tenang. Sekarang lebih baik mencari Alanna. Pekik Boy mengingatkan. Ia melirik Yo yang diam di belakang. Benar, Om. Kasihan Alanna di luar sana. Dia dalam bahaya. Imbu Brian. Barulah Bara tersadar dari luapan amarah yang meledak-ledak. Tangannya yang mengepal keras perlahan merenggang. Matanya merah penuh amarah menyorot Arvin tajam. Sekali lagi aku tanya di mana anakku? Arvin terdiam. Mencerna panggilan anakku, yang disematkan Bara untuk Alanna. Ingin bertanya apa maksudnya, tetapi ragu. Di mana kamu sembunyikan anakku Alanna? Teriak Bara saking marahnya. 10. Mendengar itu, Arvin mulai menebak meski tak berani menyimpulkan terlalu jauh. Tadi aku meninggalkannya di rumah lama orang tuanya. Aku dan Brian sudah ke sana, Ayah. Tapi Alanna gak ada, sela Boy. Tatapan tajam Bara kembali mengarah kepada Arvin. Cepat beritahu di mana anakku. Kamu bawa kemana?
Justru aku kemari untuk mencarinya. Mereka memberitahu kalau istriku bekerja di sini. Bara menatap sinis. Istri katamu. Istri yang kamu siksa dan kamu paksa menggugurkan kandungannya. Yang kamu janjikan akan menceraikannya pada perempuan lain. Tak ada jawaban dari Arvin, ia terdiam dengan air mata yang berjatuhan. Memikirkan di mana Alana sekarang. Apa dia baik-baik saja setelah ia paksa meminum obat itu? Sementara di belakang Zira dan ibunya saling memeluk penuh ketakutan. Mata Bara yang semula dipenuhi amarah itu mendadak berubah. Ada genangan air mata di sana. Apa kamu tahu? Dia sedang sakit. Malam itu aku menemukannya berjalan sendirian di sisi jalan, membawa tas seorang diri. Dia kelelahan sampai pingsan. Dan kamu seharusnya menjadi orang pertama yang melindunginya, tapi justru kamu membiarkannya sendirian. Kamu bahkan memintanya menggugurkan kandungannya. Arvin membungkuk, titik bening semakin deras mengalir dari matanya. Ia terisak-isak. Tangannya meninju lantai tempatnya terduduk. Andai waktu bisa diputar kembali, ia pasti akan mendengarkan Alana. Bahkan saat istrinya itu berlutut memohon untuk tidak mempercayai Hilman, ia mengabaikan. Malah mendorong dan mengusirnya dari rumah. Tubuh kurus Alana bahkan terasa rapuh saat ia mendorongnya keluar melewati pintu rumah mereka dan terjerembab di teras. Dan suara tangisan Alana kembali menggema di kepalanya. Bagaimana istrinya itu memohon dari balik pintu. Biarkan aku masuk. Tolong dengar aku sekali ini saja. Aku gak bohong, Mas. Tolong percaya padaku. Arvin terisak-isak. Dadanya terasa dipenuhi sesak. Tolong, biarkan aku pergi mencari Alana. Kamu tidak akan keluar dalam keadaan hidup dari tempat ini. Bara merangsek maju, mencengkram Arvin dan menghajarnya tanpa terkendali. Boy, Brian dan Yo bahkan tak mampu menghentikan. Yo pun harus terkena satu pukulan Bara karena mencoba menghentikannya. Amukan Bara layaknya seekor serigala yang melesat kuat. Menghantam sekuat tenaga. Arvin tersungkur di sudut ruangan. Bercucuran darah tangan dan kakinya terasa kram. Namun, tak sedikit pun ia meringis. Malah berusaha bangkit. Merangkak dengan sisa tenaga. Sampai akhirnya, ia benar-benar kehilangan seluruh kekuatan. Matanya berkunang, dunia serasa berputar dalam pandangannya. Dan akhirnya, ia tak sadarkan diri lagi. Barulah Bara berhenti, napasnya terengah. Ia melirik tajam ke arah Zira dan ibunya yang masih saling memeluk ketakutan di sudut ruangan. Membuat dua wanita itu seketika pucat. Yo menepuk bahunya. Ayo pergi dari sini. Kita harus cari Alana. Soal dia, biar Boy dan Brian yang urus. Bara menarik napas dalam-dalam. Mencoba menenangkan hati dan mengurai amarah. Apa dia mati, Yo? Tanyanya pelan, sambil melirik Arvin. Gak, ayah. Dia hanya pingsan. Biar aku yang urus. Kalian bisa pergi mencari Alana, sambar Boy cepat. 11. Setelah mampu meredam sedikit amarah, Bara mengikuti Yo meninggalkan tempat itu. Sementara Boy dan Brian memapa Arvin dan hendak membawanya keluar. Tunggu, aku ikut. Pekik Zira. Boy pun menoleh dengan tajam. Tatapan tajam yang membuat wanita itu membeku di tempat. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami, kamu hanya orang luar. Ucapnya menekan. Kalau masih punya harga diri, seharusnya kamu tidak jadi orang ketiga dalam rumah tangga orang. Wajah Zira seketika memucat. Mulut lelaki di hadapannya itu benar-benar tajam. Brian dan Boy pun membawa Arvin yang dalam keadaan tak sadarkan diri menuju mobil yang terparkir di depan ruko. Kak, kayaknya Bang Arvin patah tulang. Ucap Brian yang duduk di belakang menemani Arvin. Masih mending patah tulang. Andai tadi ayahnya Alea pakai tenaga, udah pindah alam dia.
Tak butuh waktu lama, mereka tiba di rumah sakit. Arvin langsung dilarikan menuju ruang IGD untuk ditangani. Brian menunggu di depan ruangan sambil memainkan ponselnya, menghubungi anak buahnya agar ikut bergerak mencari keberadaan Alana. Sementara suasana di dalam ruangan masih tampak sibuk. Para dokter menangani Arvin dengan didampingi Boy. Salah satu dokter menutup tirai pembatas. Tepat saat itu, masuk sebuah berangkar yang terisi oleh seorang pasien wanita, yang juga dalam keadaan tak sadarkan diri. "Tolong cepat panggil Dokter Sandra. Pasien mengalami pendarahan," pekik salah satu perawat. 12. Arvin membuka mata perlahan. Hal pertama yang dilihatnya adalah ruangan bercat putih dengan tirai berwarna hijau daun muda di sekelilingnya. Jarum infus menancap di pergelangan tangan kanan, sementara di lengan kiri dan bahu terpasang perban. La melenguh. Merasakan nyeri tak terkira pada sekujur tubuhnya, terutama di bagian lengan dan bahu. Matanya menatap langit-langit ruangan, merangkai alasan mengapa ia terbaring di ruangan itu. Dan seketika ia pun tersadar sepenuhnya. Alana. Bibirnya bergumam. Hendak bangkit, namun rasa sakit menjalar kian dalam. Membuatnya merintih, hampir menjerit karena lengan kirinya menekuk. "Kamu sudah sadar?" Boy menyibak tirai. Ia langsung masuk begitu mendengar jeritan lelaki itu. "Aku mau bangun. Tolong lepas infusnya. Aku mau pergi mencari istriku." Pintanya lemah. "Kamu mengalami keretakan tulang di bagian bahu dan lengan, memaksa pergi hanya akan membuat kondisimu semakin parah." "Tapi bagaimana dengan Alana?" Boy menatapnya sinis. "Ada apa dengan kamu? Kenapa tiba-tiba peduli? Bukankah kamu ada janji kepada perempuan lain untuk menceraikannya? Kamu juga yang mengusirnya dari rumah, lalu, kenapa sekarang mau mencarinya?" Sindiran menohok itu membuat Arvin terdiam seketika. Matanya tiba-tiba dipenuhi cairan bening. Meskipun belum memahami sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi dari kemarahan bara yang meledak-ledak tadi, ia bisa mengambil sebuah kesimpulan. Alana adalah anak kandung Bara. "Bisakah ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Apa Alana benar adalah anak Om Bara?" tanyanya. Pelan. Boy menarik napas dalam-dalam. Matanya menjurus tajam kepada lelaki itu, kemudian mengangguk. "Iya. Anak kandungnya, Alana dan Alea kembar. Tapi apa? Bu Mia melahirkan mereka di sebuah puskesmas kecil. Saat lahir kondisinya tidak begitu baik. Bu Mia hanya diberitahu kalau salah satu anaknya tidak bisa bertahan, dia bahkan tidak diberitahu di mana anaknya dimakamkan. Beberapa waktu lalu dia mendatangi tempat tinggal lamanya untuk mencari makam anaknya. Tapi, saat itu dia baru tahu kalau ternyata dia dibohongi. Anaknya tidak meninggal, seorang bidan yang tidak bertanggung jawab menukarnya dengan bayi meninggal, kemudian dia berikan kepada orang lain. Tak ada satu kata pun yang mampu terucap dari mulut Arvin, lidahnya terasa kaku. Selama beberapa saat ia bahkan seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Semua terlalu mengejutkan, terlalu banyak rahasia yang membingungkan. Dan bidan yang bertanggung jawab untuk semua kejahatan itu adalah Bu Rosi. Ibunya pacarmu. 13. Arvin dibuat lebih terkejut lagi. Matanya yang dipenuhi cairan bening menatap Boy tanpa berkedip. Lalu, dalam sekejap amarah terasa meledak di kepala. Apa? Selama ini dia tahu kalau Alana anak Om Bara. Suara Arvin menghembus lirih, menyatu dengan dinginnya ruang IGD. Mengakunya tidak tahu. Karena sejak memberikan Alana, dia tidak ada komunikasi lagi dengan mereka. Lalu, bagaimana Om Bara tahu kalau Alana adalah anaknya? Dari berkas perjanjian yang ditemukan di depan pagar rumah. Ayah menemukan berkas sepulang salat subuh. Dia pikir milik orang lain yang jatuh,
makanya dia buka untuk mencari tahu pemiliknya, supaya bisa dikembalikan. Tapi, saat membacanya, ternyata itu perjanjian penyerahan bayi, dan yang bertanda tangan adalah Bu Rosi sendiri. Setelah diperiksa rekaman CCTV, ternyata Alana sendiri yang membawa berkas itu. Sepertinya dia temukan di rumah lama orang tua angkatnya. Karena itu dia datang untuk menunjukkannya. Tapi, sebelum masuk ke rumah, kamu menghadangnya. Napas Arvin tercekat di tenggorokan. Lah ingat kejadian kemarin. Saat ia mendapati Alana hendak masuk ke rumah Bara dan ia mencegahnya. Memaksanya ikut bersamanya. Saat menginap di rumah, Bu Mia sempat menceritakan kalau anaknya ditukar dengan bayi meninggal dan diberikan kepada seseorang. Sepertinya Alana baru tahu saat menemukan berkas itu. Maka, dia membawa berkas itu untuk menunjukkan kepada ayah dan ibunya. Rasa sesal semakin dalam merasuk ke hati Arvin, sebelah tangannya terangkat, menjambak rambut. Mengutuk kebodohan yang ia lakukan. Om Hilman bilang padaku, ayahnya Alana adalah orang yang membunuh orang tuaku. Dia menjebakku untuk menikahinya agar bisa mengendalikan keadaan. Aku sangat marah sampai Alana menjadi korban dendamku. Aku memaksa Alana memberikan dokumen penting milik ayahku. Dia membawaku ke rumah itu dan memberikan semua dokumennya. Setelah itu, aku meninggalkannya di sana. Aku baru sempat membacanya di jalan dan berencana menemui Om Hilman untuk bertanya tentang dokumen itu. Tapi, begitu tiba di kantor, aku malah mendengar dia berbicara dengan seseorang. Dari pembicaraan mereka, aku baru tahu kalau ternyata dia adalah dalang di balik kematian orang tuaku. Dia juga yang membunuh orang tua Alana. Dia berencana akan menyingkirkanku setelah mendapatkan dokumen itu. Karena itu aku langsung pergi untuk mencari Alana. Alana dalam bahaya, karena Om Hilman sedang mengincarnya. Penjelasan panjang Arvin itu membuat Boy tersentak. Hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dari pembicaraan mereka aku baru tahu kalau selama ini Alana mendekatiku untuk mengamankanku dan adikku. Dia yang selama ini menutupi keberadaanku dari Om Hilman. Boy hampir kehilangan kewarasan mendengar penjelasan Arvin. Ia mengusap wajah saking terkejutnya. Dia yang sudah membunuh orang tuaku dan juga orang tua Alana, tegas Arvin sekali lagi, dengan raut wajah penuh amarah. Dan dengan bodohnya aku percaya saat dia menuduh Alana dan ayahnya sebagai dalang dari kematian orang tuaku. Sayang kita belum punya bukti kuat untuk menyeret mereka. Aku sempat merekam pembicaraan mereka. Rekamannya ada di ponselku. Di mobil. Semua dokumennya juga masih di mobil. Tak ingin mengulur waktu, Boy langsung menghubungi Brian dan memintanya menuju mobil Arvin yang 14. Tadi mereka tinggalkan di ruko toko bunga milik Bu Rosi. Brian pun bergerak cepat menuju tempat tersebut. Beruntung mobil milik Arvin masih berada di sana, lengkap dengan ponsel dan dokumen penting perusahaan. Sementara itu, di rumah sakit, Arvin berusaha bangkit untuk turun dari tempat tidur. Namun, Boy menghalangi. Tolong, lepas infusnya. Aku mau pergi mencari Alana. Dia sakit dan aku harus mencarinya dan minta maaf. Kondisimu gak memungkinkan. Biarkan kami yang mencarinya. Arvin memaksa. Ia memberontak, tak peduli rasa sakit yang menjalar pada tubuhnya akibat retak tulang dari serangan bara. Keadaan itu membuat tim dokter tak memiliki pilihan lain, selain menyuntikkan obat penenang. Hingga akhirnya, Arvin kembali tertidur.